Hai sahabat podcast, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kembali lagi bersama saya, Dina Oktaviana yang akan menemani sahabat podcast pada hari ini. Senang sekali pada episode hari ini kita kedatangan tamu istimewa narasumber kita, yaitu siapa lagi kalau bukan mahasiswa FIK UPN Veteran Jakarta. Tapi kali ini agak lain nih teman-teman. Narasumber kita yaitu mahasiswa berprestasi yang menjadi juara ICT Business Development. Yaitu ada Kak Mem Hervin Abizar. Selamat datang Kak. Iya, selamat datang. Boleh nih Kak perkenalan diri dulu. Mulai dari nama, prodi, sama angkatan. Oke, halo Sobat Podcast. Perkenalkan nama saya Muhammad Hervin Abizar Hakim. Boleh panggil Hervin aja. Saya dari prodi Sistem Informasi dan semester 3. Oke, gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, walaupun ya ada kelas yang di-cancel ya. Tapi mungkin ada kegiatan lain ya Kak dosennya Kak? Oh iya, sibuk banget dosen kita. Lagi Iya. ngatur akreditasi. Ya semoga aja lancar ya. Amin. Oke teman-teman, topik kita kali ini adalah mengenai sharing session juara 2 nasional ICT Business Development. Jadi narasumber kita ini akan berbagi pengalaman nih, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai menjadi juara yang akan diikuti oleh teman-teman untuk mendengarkan semua nih. Dan pastinya teman-teman juga bisa mengikuti gimana caranya Mas Hervin bisa tetap fokus kuliah dan mengikuti perlombaan di luar perkuliahan. Nah, teman-teman juga nanti bisa tahu nih apakah ini menjadi passion Mas Hervin atau tidak. Oke, kalau gitu kita langsung bincang-bincang aja nih ya Mas. Ya boleh. Oke, nah sekarang kegiatan sehari-harinya itu apa aja nih Mas? Dan perlombaan ini merupakan passion atau gimana? Kalau ditanya kegiatan sehari-hari, aku cukup bingung jawabnya. Soalnya aku ini mahasiswa kupu-kupu biasa sih. Kalau kegiatan sehari-hari selain kuliah, aku sampai rumah itu lanjutin roadmap data science aku. Soalnya salah satu role IT aku itu mau ngejar di data science dan paling belajar soal data dan lanjutin study case data dan lain-lain. Kalau misalkan ditanya untuk bisnis passion atau bukan, dari dulu aku emang suka bisnis sih. Jadi mungkin bisa dibilang passion juga. Berarti emang tertarik di bidang bisnis dan makanya mengambil prodi sistem informasi gitu ya Mas? Ya. Oke. Nah, aku dengar-dengar nih Mas Hervin juga debut di IG kampus nih. Ada di IGBM UPN VJ, ada di IGBM FIK. Itu gimana Mas perasaannya? Dan ada tentang quotes-quotes juga ya? Iya. Aku cukup kaget sih lihatnya pas lagi pertama kali. Tiba-tiba ada foto aku di posting di IG kampus yang cukup besar ya. Respon dari teman-teman juga cukup baik dan kayak Hervin nih foto lo ada di sini gini gitu ya. Gila keren banget segala macam dan ya seneng lah. Orang tua juga seneng. Alhamdulillah. Berarti emang keren banget Mas udah bisa debat di IG kampus ya. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong tentang perlombaan nih Mas. Iya. Bisa diceritain sedikit di spill nih perlombaannya itu apa sih Mas? Jadi terakhir kali itu aku ikut ICT Business Development. Jadi sebuah perlombaan yang dimana kita ini ngebuat sebuah perusahaan rintisan gitu. Sebuah perusahaan rintisan atau startup. Nah kebetulan aku itu ambil temanya di bagian teknologi dan juga environmental atau lingkungan ya. Karena aku ini cukup tertarik di isu lingkungan kayak emisi karbon dan segala macam itu aku suka banget lah. Dan kebetulan kita ini orang Indonesia ya nggak jauh dari yang namanya sampah kalau misalkan mereka hidup. Dan aku cukup riskan ngelihat pengolahan sampah, sistem manajemen sampah yang sekiranya kurang teratur kayak gitu dan ya akhirnya aku berusaha untuk ciptain sebuah ide bisnis yang dimana merupakan sistem pengolahan sampah gitu. Menarik banget ya teman-teman. Yeah. Nah ide itu dari Mas Hervin sendiri atau kira-kira dari terinspirasi dari orang lain? Sebelumnya itu di Indonesia udah ada startupnya ya. Startupnya itu Recosystem. Jadi dia itu kayak si user bisa naruh sampah yang dapat daur ulang ke waste station. Nah cuman yang ngebedain dan uniknya dari ide aku ini kita cukup di rumah aja, tapi kita pengen daur ulang gitu tuh. Kita malas jalan di waste station atau ngebuang sampah. Nah di aplikasi atau idenya aku ini tuh bisa ngebuat pengepul sampah atau kita sebutnya pemulung itu datang hanya dengan satu kali klik gitu. Nah di mana ya satu kali klik kita udah bisa nyelamatin lingkungan atau alamnya Indonesia itu cukup oke lah. Wah
Keren banget Mas itu kalau diimplementasiin bisa langsung gede itu ya bisnis Terima kasih. development-nya. Oke, tapi itu perlombaannya berarti per kelompok ya Mas? Iya, per kelompok. Nah, kesulitannya selama persiapan itu gimana Mas? Kalau kesulitan kita harus ada bukti nyata ya, dan bukti nyata itu berdasarkan data. Paling di pencarian data, dan aku harus ngehadirin ke beberapa tempat pengolahan sampah, aku wawancarain nih gimana sih pengolahan sampah, gini-gini udah bener atau belum. Intinya kayak riset dan beberapa hal lain yang ngebuat cukup sulit, dan paling di bagian desain prototipe ya. Kayak setelah dibuat itu ada beberapa revisi lainnya lagi nih. Ternyata kayak yang tadinya menurut aku, oh ini nih user experience-nya udah oke nih pada bagian prototipe, kayak oh ternyata ada komentar dari orang-orang lain setelah mereka pakai, dan akhirnya aku harus revisi dan terus. Gitu, oke. Tapi itu secara berkelompok itu benar-benar bisa membangun kerjasama yang baik atau gimana nih Mas? Kalau soal chemistry, aku udah temenan sama teman-temanku ini dari SMA, jadinya cukup oke, dan role-nya pun masing-masing. Kayak temanku yang pertama ini di bagian developer, yang satunya di bagian UI UX, dan aku kebetulan pada lomba ini ngambilnya di business intelligence. Berarti emang udah ada role masing-masing gitu ya Mas? Iya, jadi cukup mumpuni lah istilahnya. Iya, keren. Nah, tapi nih kan berkelompok nih ya Mas. Itu pencarian idenya ada kesulitan gitu gak? Kayak misalnya satu mau ini, terus Mas Ervin mau ini gitu. Pada saat pencarian ide itu kita awalnya punya ide masing-masing gitu. Dan ide masing-masing yang cukup bagus semua, awalnya bingung ngambilnya di mana, dan ternyata teman-teman lebih percaya sama idenya aku gitu tentang lingkungan ini, dan mereka pun merasakan dampak yang sama bahwa sampah dan emisi karbon yang semakin meningkat ini cukup mengganggu bagi mereka, dan akhirnya kita mau ngebuat startup di bidang lingkungan ini. Iya benar sih, emang study case-nya memang dibutuhkan ya Mas untuk menjadi solusi gitu di lingkungan kita. Oke, keren banget nih. Dan kira-kira suka dukanya untuk berkelompok ini di business development apa Mas? Suka dukanya pada saat proses pengerjaan, salah satu temanku itu nggak ada di Cirebon gitu. Jadi kita nggak bisa tatap muka offline, dan akhirnya harus nge-zoom, dan sinyalnya itu kayak kadang jumping naik turun, dan itu dukanya. Tapi kalau sukanya ya kita bisa meet up lagi sama teman-teman SMA dulu gitu. Dan lebih erat juga ya Mas untuk kerjasamanya tadi. Iya, oke, keren. Nah, selama pelaksanaan ini apakah ada hal-hal yang menjadi kesulitan juga atau gimana Mas tadi? Kalau hal yang menjadi kesulitan, kayak sebenarnya kita harus lebih belajar lebih sih, kayak tadi riset dan lain-lain, kayak jadi nggak bisa ngasal-asal buat ide yang gila dan ngumpulin aja, tapi kita butuh bukti nyata, data, dan beberapa riset lainnya, sehingga bisnis ini tuh oh ternyata mungkin untuk diimplementasikan gitu. Itu dia. Tapi tetap ada solusi semua ya Mas, sampai akhirnya bisa menjadi juara. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, apa yang kira-kira membuat Mas Hervin dan teman-temannya nih menentukan nih, kita ikut ini yuk gitu? Perlombaan dimulai extendnya itu pas lagi libur kuliah tuh semester 2. Nah, aku lagi gabut, dan kebetulan aku punya teman gitu di bagian atau role IT yang cukup unik, dan akhirnya aku ajak mereka kayak gimana nih kalau misalkan kita liburan tapi ngerjain project gitu. Kalau misalkan projectnya lolos final, itu harapannya awal lolos final dulu tuh. Udah alhamdulillah banget, dan mereka pun akhirnya ngiyain gitu karena percaya juga kan. Dan akhirnya kita ikut, dan secara mengejutkannya ternyata lolos. Iseng-iseng berhadiah ya Mas? Iseng-iseng berhadiah. Berarti emang proses yang panjang ya Mas untuk sampai di kompetisi ini. Sampai akhirnya bisa melewati kesulitan-kesulitan dan bisa menjadi juara 2 nasional. Wah, keren banget nih. Nah, boleh di-share gak nih Mas gimana tanggapan dari orang-orang terdekat? Kan pastinya bangga banget ya Mas. Tanggapan dari orang-orang terdekat, pertama orang tua sih. Orang tua itu pas lagi awal aku ikut lomba itu aku nggak bilang. Jadi kayak diem-diem aja, kayak keluar mau kemana Hervin gitu, kayak oh mau main nih sama temen SMA aku gini. Ya mereka mikirnya main, dan ternyata pas lagi lolos final itu mereka cukup kaget gitu. Ternyata selama ini ya lagi nyiapin project, dan pas lagi aku mau berangkat ke Jogja, kan perlombaannya di Jogja ya, aku udah janji ke mereka gak usah khawatir, kayak pasti juara insyaallah, dan akhirnya lumayan dapat juara 2. Wah, Masya Allah. Berarti harus yakin dulu ya Mas pertama ya. Terus respon dari teman-teman juga cukup ngedukung sih, dan setelah ngelihat aku udah berhasil mencapai penghargaan juara 2 itu, alhamdulillahnya banyak teman-teman dari Cirebon atau dari UPN Veteran Jakarta ini yang mulai ikut kompetisi juga gitu. Dan aku cukup bersyukur kayak akhirnya mereka punya ambisi untuk
ikut kompetisi. Dan yang namanya ikut kompetisi itu nggak gampang loh, kayak kita ini harus siapin mental di mana kita ini harus siap, bukan siap untuk menang aja tapi siap untuk kalah juga. Itu yang paling harus disiapin sih. Iya benar banget, benar banget. Itu dia. Nah kalau boleh tahu nih, kenapa Mas Hervin memilih untuk diem-diem dulu nih tentang mengerjakan proyeknya dari orang tua? Orang Apakah tua aku tuh bikin kejutan? khawatir. Oh khawatir. Iya, jadi kalau misalkan aku ikut sesuatu gitu tuh, mereka ikut mikir juga. Jadi kayak lebih baik aku kerjain dulu, kalau misalnya udah ada hasil, aku baru kasih tahu mereka gitu. Selagi positif, mah oke-oke aja ya Mas ya. Iya, bener banget. Oke. Nah tadi kan Mas Hervin bisa bilang menginfluence Iya. orang-orang. Nah itu caranya apakah dengan bercerita aja atau gimana nih Mas? Mungkin dengan bukti nyata ya, nunjukin kayak misalkan aku yang sepantaran sama kamu udah bisa gini gitu. Walaupun di semester yang ibaratnya semester 1 semester 2 yang dimana orang-orang ini masih dominan kepada materi kampus dan lain-lain, ternyata aku bisa ngerjain hal luar gitu. Dan aku bilang tuh ke teman-teman kalau misalkan emang sekiranya niat atau segala macam gitu tuh, ya jalanin aja gitu tuh. Nggak ada salahnya. Yang konsekuensi dari perlombaan itu ya cuman satu, kalah gitu. Nggak sampai kayak gimana-gimana. Jadi nggak ada salahnya ketika kamu pengen mencoba. Benar-benar. Nah kalau respon dari Pak Rio ini sebagai dosen pembimbing gimana Mas? Alhamdulillah Pak Rio seneng dan cukup antusias ya. Pada saat saya ke Jogja juga beliau kayak misalkan butuh ditemenin nggak segala macam kayak gini. Enggak lah Pak, kayak udah besar gitu ngapain. Bapak juga pasti sibuk kan, kayak ya cukup didukung lah gitu sama Pak Rio, sangat didukung malah. Terus juga sebelum-sebelumnya kan pernah ikut kompetisi juga tuh dari Google dan juga Astra. Nah Pak Rio juga sangat mendukung, kayak pas lagi lolos ke Google final juga kayak kenapa nggak bilang dari awal gini segala macam. Dalam hati kalau bilang dari awal terus kalah malu sih Pak. Dan cukup mendukung lah alhamdulillah ya Pak Rio. Berarti sangat suportif ya Mas ya, Iya, dalam sangat tahap suportif. persiapan sampai Iya, pelaksanaannya. bukan Pak Rio aja, justru seluruh dosen UPN kayak ngisiin form feedbacknya dan lain-lain. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Iya. Itu udah sampai tingkat univ juga belum Mas responnya? Dari tingkat univ mungkin baru sampai BEM-nya doang yang tahu itu. Kalau selama aku kompetisi yang ikut andil dalam persiapan baru fakultas. Itu. Oke. Nah ngomong-ngomong soal kekalahan nih Mas, Mm-mm. berarti Mas Hervin sendiri kan ini udah ketiga kalinya ya? Iya. Itu kira-kira emang mentalnya makin terbentuk atau gimana Mas perasaannya? Pada awal lomba Google itu, aku kan pertama kali tuh semester 1 kayak modal nekat. Jujur dari hampir 1000 tim yang daftar, aku masuk ke 10 besar itu udah suatu kayak hal yang bagus lah menurutku gitu. Dan pada saat perlombaan finalis gitu 10 besar di kantor Google, itu adalah pertama kalinya aku kalah dalam kompetisi di kampus gitu. Itu cukup nyesek sih, kayak aku tuh orangnya nggak suka kalah gitu loh, kayak benci kekalahan lah istilahnya. Iya, makanya pas lagi kalah cukup nyesek dan aku sempat janji tuh ke mentor aku kalau misalkan tahun depan di kompetisi ini saya bakal masuk top 3 gitu. Wow, Masya Allah. Berarti emang harus dipakai perkataan dulu ya Mas biar menjadi Iya, doa. Amin. Oke, nah untuk kedepannya sendiri rencana Mas Hervin gimana? Kalau kedepannya paling aku ngejar role utama aku yaitu data science sama ikut kompetisi-kompetisi lainnya buat nambahin inilah portofolio biar bagus juga kan. Dan sisanya paling aku cukup tertarik buat ngajak maba sih. Mungkin kalau maba-maba yang lagi ngelihat di YouTube ini mau ikut atau tertarik dalam bisnis development, bisnis plan atau apa, boleh DM aku, nanti aku bisa mentoring kalian atau kalian bisa ikut join kompetisi bareng aku, nggak apa-apa. Aku suka orang yang apa ya, ambisius. Kalau kalian nggak punya bekal atau nggak punya apalah istilah perlengkapan untuk ikut kompetisi itu, aku bakal siapin. Yang penting ambisi kalian ada, itu aja udah cukup buat aku. Wow, keren banget. Iya. Poin plus banget nih buat yang nonton ya Mas. Iya. Kan boleh di-spill sekalian Mas IG-nya. Hervin Abizar. Cek aja. Oke, jangan lupa dicek ya teman-teman ya. Khususnya para maba nih. Iya. Nah, tapi aku penasaran nih. Kan tadi Mas Hervin tertarik banget sama data science ya. Itu kira-kira ada bootcamp juga nggak yang diikutin? Kalau bootcamp aku lagi ikut dari ini sih, ID Camp itu. Sama di coding juga banyak banget tuh bootcamp gratis, sampai di komentar IG-nya tuh pada bilang, "Ini di coding lagi sedekah ya atau gimana?" Kayak beasiswa bootcamp digratisin gini, dan itu cukup works lah, kayak ditaruh di LinkedIn dan akhirnya bisa dilirik, kayak itu cukup membantu buat mahasiswa yang sekiranya nggak yang apa ya,
nggak yang punya uang banget gitu istilahnya, kayak sangat membantu. Berarti emang dari ilmunya juga sangat membantu ya Mas? Iya benar banget. Oke, menarik banget. Jadi jangan hanya di perkuliahan aja nih teman-teman, tapi harus cari juga di luar ya Mas? Ya. Ya, oke. Nah, harapan dari Mas Ervin sendiri mengenai teman-teman nih untuk bisa tetap semangat dan antusias dalam mengikuti perlombaan itu gimana Mas? Harapannya kalian mikirin masa depan sih, kayak kalau misalkan kalian emang niat sama masa depan kalian perbaiki portofolio kalian dari sekarang, dari benar-benar awal banget gitu. Bukan soal perlombaan doang, tapi soal skills dan lain-lainnya gitu. Kalau misalkan kompetisi itu ya tadi yang seperti aku bilang, kalian harus siap kalah dan justru kalian juga harus bisa siap menang gitu. Jadi intinya bukan hal yang mudah ikut kompetisi dan kalian harus siapin diri kalian. Itu aja sih paling. Sama ini, ada satu quotes yang aku suka. Jadi kayak you're always just one decision away from a different life gitu. Jadi kamu tuh cukup satu perbedaan langkah dari kehidupan yang satu perbedaan keputusan dari kehidupan yang benar-benar berbeda. Contohnya kayak aku tadi gitu tuh. Aku ngambil keputusan nekat pada awal ikut kompetisi Google yang cukup besar gitu tuh. Dan kalau misalkan aku nggak ngambil keputusan itu, mungkin aku nggak berada di Hervin yang sekarang gitu. Jadi satu langkah keputusan itu bisa merubah dan membuka pintu-pintu lainnya untuk teman-teman semua. Jadi itu sangat penting. Jadi beranikan diri aja, coba aja, nggak masalah kok. Aku setuju banget, keren banget tuh Mas quotes-nya. Iya. Oke, mungkin itu menjadi penutup dari podcast kita hari ini nih teman-teman. Aku izin menyampaikan kesimpulan sedikit. Tadi banyak banget nih persiapan, kiat-kiat, dan pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Mas Hervin yang menginspirasi sahabat podcast. Dan semoga kita semua dan khususnya mahasiswa lain juga dapat termotivasi dan berprestasi seperti narasumber kita pada hari ini. Aku mau berterima kasih kepada Mas Hervin yang sudah menyempatkan waktunya dan berbagi pengalaman tentunya pada podcast kita kali ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat podcast Fakultas Ilmu Komputer yang telah sedia untuk menonton sampai akhir, sehingga pembahasan kita ini bisa termotivasi dan membuat teman-teman semakin semangat lagi nih dalam meraih impian. Oke, kalau gitu sekian dari aku, Dina Oktaviana, sebagai podcaster hari ini. Mohon maaf jika ada terdapat kesalahan. Sampai ketemu pada podcast episode berikutnya. Salam sehat dan salam bela negara. Oke.